Lu jangan mikir. Nih, Fitri, gak bikin gendut. Fit Me, makan mie, jangan mikir. Oke, selamat malam semuanya, ataupun selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk yang menonton ulang tayangan ini. Senang sekali saya Astri Ovi atau yang biasa disapa dengan Ovi bisa langsung ngobrol-ngobrol nih secara virtual bersama teman-teman di sini, tentunya di acara virtual talk show pertama dari Fit Me. Buat netizen yang sudah bergabung nih, aku juga mau kasih tahu, jangan lupa live ini bisa di-share ke teman-teman yang lain biar sama-sama kita dapat info gimana sih biar kita bisa tetap sehat di tengah pandemi ini ya. Tapi yang jelas juga untuk acara ini bisa disaksikan ulang melalui YouTube channel dari Fitco Indonesia. Dan yang pastinya juga setelah ini nanti Fitco akan membuat talk show lainnya yang pastinya juga lebih menarik lagi tema-temanya dengan bintang tamu yang lebih menarik tentunya. Pokoknya banyak banget keseruan yang bisa didapatkan di YouTube channel dari Fitco Indonesia. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya sudah selesai menonton live ini, di-share aja linknya ke teman-teman yang lain ya, biar yang belum sempat nonton malam ini bisa tonton juga keseruannya dan menerima manfaatnya. Tapi senang banget malam hari ini, Ovi sudah ada di area Fitco Mega Kuningan. Seperti yang bisa dilihat ya mungkin sama teman-teman di sini area dari Fitco di Mega Kuningan, di area Menara BTPN lebih tepatnya. Kalau ngomongin soal Fitco, soalnya aku senang banget main ke sini karena ini udah lengkap banget di sini. Ini tuh sudah memenuhi kebutuhan hidup sehat aku, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi dimulai dari ada Fitco Move, ya siapa sih yang gak pernah nge-gym di sini ya kan, tempat gym super kece dan super lengkap. Terus juga ada area Fitco Eat seperti yang di belakang aku dengan fit gourmetnya, terus tempat nongkrong yang super kece juga. Makanan sehat ada di sini, gak cuma makanan, minuman juga ada, dari healthy juice sampai dengan low calories coffee juga ada. Lengkap banget kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong di sini. Terus juga yang jelas yang sering banget menjadi tujuan aku ke sini adalah Fitco Shop, karena di sini menjual berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat aku. Salah satunya yang dijual di Fitco Shop adalah favoritnya aku, yaitu Fit Me. Senang banget deh kalau misalnya bisa belanja Fit Me, karena kan Fit Me ini adalah cemilan aku atau makanan aku yang membuat aku tuh nggak merasa dosa gitu kalau nyemil ya. Biasanya kan kalau nyemil aku ngerasanya kayak aduh takut banget nih ngelihat timbangan lagi abis nyemil ya kan. Tapi semenjak ada Fit Me, aku bisa tetap mengkonsumsi makanan yang rasanya enak banget tapi tetap sehat. Karena kenapa? Karena Fit Me ini kan terbuatnya dari shirataki ya. Isinya itu adalah 97% air, 3%-nya itu adalah serat glukomanan. Jadi aman banget, dia rendah kalori, terus juga bisa membantu mengontrol gula darah, terus juga bisa menurunkan berat badan buat yang lagi diet, ataupun juga bisa mengurangi resiko kolesterol jahat gitu ya. Terus juga banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Selain manfaat-manfaatnya yang paling aku cinta banget dari Fit Me adalah varian rasanya yang luar biasa beragam banget. Favorit aku mungkin karena orang Indonesia kali ya, aku tuh favorit banget sama yang soto. Tapi selain itu juga masih banyak lagi loh yang lainnya, ada mie goreng Korea, ada carbonara juga, ada ayam bawang, bolognese, sampai ke Fit Me goreng sapi. Pokoknya senang banget deh pastinya aku bisa diundang sama Fit Me juga. Selain aku bisa nanti mencicipi salah satu dari varian spesialnya, aku di sini juga bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang. Obrolan bermanfaat kita akan bersama seorang yang sangat familiar banget pasti buat kalian semua, seorang content creator. Dia tuh punya talk show juga ya di YouTube channelnya. Terus juga pelaku bisnis juga. Nanti kita korek-korek ya bisnisnya apa kira-kira ya. Terus juga dia seseorang yang memiliki model manajemen. Tapi di tengah kesibukannya yang segitu banyaknya yang tadi aku sebutin, dia juga masih aktif terlibat menjadi seorang gender activist yang mengkampanyekan berbagai hak-hak dan kesetaraan bagi seluruh gender identity. Siapa lagi sih kalau bukan Dena Rahman? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Senang banget deh bisa netizen, melihat kayak gitu, netizen. Netizen.
Ini sudah ada Dena Rahman yang terhubung secara virtual ya, karena kan kita masih di tengah pandemi, jadi virtual nggak apa-apa ya, Kak. Asli, lebih Iya. aman. Lebih aman bener ya, kita jaraknya jauh. Oke, Dena Rahman, seorang Dena Rahman itu lagi sibuk apa nih sekarang ini? Tadi kesibukannya aku bacain banyak banget soalnya. Lumayan deh ya. Aku oke, kalau boleh dibilang sih mungkin buat beberapa bilang kan 2020 tahun yang membingungkan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan kalau bagi aku sendiri 2020 ini justru waktu dimana aku banyak banget refleksi diri, dan juga ternyata di luar itu pekerjaanku juga ternyata semakin banyak gitu. Jadi aku kan punya ya ada bisnis aku, yaitu salah satunya ada model management, future model. Terus aku baru launching loungewear namanya Santai. Terus juga kan ada YouTube talk show aku, Baby Talk, itu Bebas Bicara Talk. Dan dengan tahun ini tuh sebenarnya memacu kita untuk berpikir secara kreatif gimana nih supaya tetap bisa deliver, supaya tetap bisa melakukan bisnis, tapi yang pasti adjust di berbagai hal gitu. Jadi ya itu sih, plus banyak banget kayak talk show, conference, webinar juga gitu kan. Tapi ya of course sifatnya virtual gitu. Jadi sebenarnya lebih enak sih karena lebih bisa lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan yang di negara mana, di kota mana gitu sebenarnya jadi malah lebih bisa ikutan gitu. Yang sebelumnya mungkin harus naik pesawat atau misalkan harus ngeluarin duit buat macam-macam, sekarang cuma tinggal connect internet, mereka bisa kumpul gitu. Oke, aku setuju juga sih karena acara virtual talk show malam hari ini kan juga bagian dari kita beradaptasi ya dengan dunia kita yang baru sekarang ini di tengah pandemi. Betul. Jadi walaupun virtual tidak memutus tali silaturahmi ya, dan juga informasi bermanfaat yang akan kita berikan malam hari ini. Nah, itu tetap harus jalan. Betul banget. Nih kamu posisinya lagi di mana nih kalau boleh tahu? Udah di rumah kah jam segini? Di rumah, kebetulan ini workstation, jadi jadi ya nggak jauh-jauh dari sini sih biasanya. Oke. Padahal kayak familiar juga nih dengan pojokan-pojokan ini, sering lihat kayaknya deh. Ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari situ. Sebenarnya sih nggak pernah kemana-mana soalnya kan, jadi ya di situ-situ aja sih. Benar. Kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu memang ya kita ya. Makanya kita ketemunya virtual dulu. Cuman malam hari ini buat netizen mungkin bertanya-tanya yang bakalan kita bahas apa sih. Jadi kita akan membahas soal beauty diversity. Dimana kalau misalnya aku boleh ngomong nih, kalau ngomongin soal beauty itu kan sebenarnya orang-orang ngomongnya beragam ya. Beragam kok, cantik itu tuh relatif, selalu dibilangnya seperti itu. Cuman kalau balik lagi ke orang-orang, khususnya kita tinggal di Indonesia, relatifnya itu adalah kalau cewek ya udah pasti harus tinggi, cantik, langsing gitu ya stereotipnya ya. Kalau laki-laki tuh harus maco, ganteng, berotot gitu, udah paling keren banget lah cowok kayak gitu. Ibaratnya tuh stereotip seperti itulah yang muncul. Nah malam hari ini kita akan ngobrolin soal itu dengan Kak Dena Rahman, tapi ngomongin soal stereotip yang tadi aku sebutin nih Kak. Nah, kan kamu termasuk orang-orang yang sering masuk ke dunia fashion, ke dunia entertainment, yang mana tadi stereotip yang aku sebutin itu kayaknya biasa banget kamu temuin di kanan kiri depan belakang ya. Cewek cantik, cowok ganteng ibaratnya gitu. Tapi kalau ngomongin satu kata, beauty. Menurut kamu tuh beauty itu apa sih definisinya? Oke, kalau for me ya, beauty is concept gitu. Jadi begitu banyak standar kecantikan yang sebenarnya itu kontekstual gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mendefinisikan beauty itu secara satu arah karena beda-beda budaya, beda-beda area, pasti pengertiannya atau definisi tentang beauty-nya juga pastinya berbeda gitu. Cuman bagi aku pribadi ya, yang konstan itu adalah beauty is about being the best version of yourself gitu. Jadi kita tuh manusia diberkahi macam-macam karakter gitu, dan feature-nya tuh semuanya tuh sudah indah. Jadi yang membuat itu menjadi semakin beauty itu adalah ketika kita menjadi yang terbaik gitu. Karena kalau misalkan mau dilihat masing-masing itu nggak ada yang jelek sebenarnya. Jadi kalau if we see everything pakai kacamata Tuhan gitu ya, yang full of love, pasti we can actually see beauty in everything gitu loh. Jadi dengan begitu the best version of whatever gitu, manusia, benda,
pemandangan dan lain sebagainya, even keadaan ya seperti sekarang ini akan jadinya terlihat beauty gitu. Oke, jadi kamu tuh termasuk yang setuju apa enggak sih kalau beauty itu harus dikonsepkan, oke lo cantik kalau lo tinggi, putih, bersih, bulu mata cetar gitu misalnya. Terus kalau ganteng tuh harus maco, bisa gendong cewek gitu istilahnya ya. Kamu tuh Ya, termasuk ya. orang yang setuju atau tidak? Itu aku pada dasarnya memang non-conform, jadi aku tidak memilih untuk tidak mengikuti standar. Cuman actually kalau kita mau lihat lagi, ya kita itu kan equally different. Orang tuh juga bisa ngerasain, oh iya ya gitu, karena actually kulit gelap bisa jadi bagus. Terus badan sedikit lebih like berat badan lebih sedikit tuh juga bisa terlihat menarik gitu kan. Jadi apapun tuh bisa terlihat menarik gitu. Jadi tergantung gimana kitanya memaknai dan memahami konsep diri kita sendiri. Itu paling penting sih. Oke, benar. Aku setuju banget sih. Karena kalau misalnya konsep memahami diri kita sendiri ya kayak aku aja deh ya. Sebenarnya jauh dari kata beauty yang distereotipkan orang-orang gitu yang harus kurus dan lain-lain. Tapi aku nyaman banget nih sama diri aku sekarang dan happy Iya, banget benar. gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya mau menaruh di stereotip yang masyarakat taruh atau enggak. Tapi kan kalau itu kan pendapat kamu pribadi, pendapat aku pribadi. Kalau menurut kamu di era sekarang ini ada nggak sih pergeseran standar kecantikan yang mulai oke deh masyarakat kayaknya udah mulai tahu nih kalau ngomongin cewek tuh nggak mesti harus cantiknya seperti itu. Cantik tuh diversity gitu misalnya. Menurut kamu gimana? Kalau dari masyarakat ya? Namanya stereotype dan standar itu tuh kalau kita udah udah heavily indoctrinized gitu loh. Jadi sebenarnya udah mengakar kan yang dulu kita diajarin bahwa cantik itu begini begitu, yang standar itu kita udah ada di alam bawah sadar kita. Cuman makin kesini tuh mungkin kita juga semakin terhubung dengan banyaknya ada sosial media, terus informasi juga semakin dua arah atau bahkan sekarang tuh pokoknya udah 2.0 lah ya gitu. Jadi kita bisa terhubung satu sama lain dan kita akhirnya bisa belajar bahwa nggak cuma kita doang loh yang ada di dunia ini. Nggak cuma konsep tentang kita doang yang ada atau prinsip tentang kecantikan yang ini yang benar, tapi juga banyak yang dialami gitu atau yang dipercayai sama masyarakat di dunia lain gitu. Dan semakin kesini kita semakin menyadari bahwa kita itu memang berbeda-beda gitu kan. Yes. Jadi ketika orang mulai love yourself gitu, love your body type gitu, terus mulai embrace your skin color, mulai embrace your hair type gitu, mau keriting, mau lurus gitu. Jadi semakin kesini orang justru semakin oh ya emang gue lahirnya punya kulit sawo matang. The way I treat my skin ya dengan cara being the best version of sawo matang gitu. Dan itu kelihatan dengan sekarang kan banyak tuh ya maksudnya kayak orang-orang posting di Instagram dan lain sebagainya. Tapi justru kan jadi kelihatan bahwa bagus ya gitu justru dia dengan kulit sawo matangnya itu tuh sekarang misalkan yang memang lahirnya tuh udah keriting gitu kan yang seru banget gitu. Mungkin dulu masih zaman yang harus smoothing atau segala macam. Udah nggak zaman sekarang. Ternyata tiba-tiba mereka udah tampil pede dengan rambut naturalnya itu, and then orang-orang langsung bisa melihat oh my god that's very nice hair gitu, kayak rambutnya indah sekali gitu, very beautiful hair gitu. Jadi semakin kesini dengan media yang semakin banyak alternatifnya dan sosial media yang ya punya dua mata sih ya, kadang bisa bagus kadang enggak. Cuman di sisi positifnya yaitu kita jadi semakin bisa mengappreciate perbedaan yang ada gitu loh, bahwa kita memang diciptakan semuanya berbeda-beda. Jadi let's just embrace it gitu.
Oke, tadi kamu sempat menyebutkan appreciate perbedaan yang ada. Kalau ngomongin soal Yes. future models ini kan agak aku bisa bilang kayaknya berbeda dengan model manajemen yang lain nih, karena kamu beragam banget isinya. Kalau misalnya ngomongin model manajemen kan aku ngelihatnya harusnya tinggi, cantik banget, yang benar-benar putih, terus rambutnya panjang, kakinya jenjang seperti itu. Tapi kalau aku lihat model-model kamu tuh ya bervariasi, beragam gitu ya. Nah, Yes. apakah ini salah satu dari misi kamu atau misi kamu apa sih sebenarnya di future models ini? Oke, jadi while I'm trying to put my value into everything that I work, jadi semua pekerjaan aku pastinya ada value itu, dan salah satu komitmen kita adalah to represent diversity gitu. Dan untungnya juga kita mungkin bisa dibilang salah satu boutique agency yang pertama yang menampilkan konsep kayak gitu ya gitu. Jadi biasanya kan yang dulu-dulu ya itu teman-teman aku juga gitu, tipikalnya yang supermodel. Nah, kita kali ini mencoba menghadirkan talent-talent dengan karakter yang unik gitu, yang juga beragam gitu, dan memang itu komitmen dari kita untuk represent keberagaman itu sendiri. Plus bagusnya juga memang makin ke sini demand dari marketnya tuh ternyata semakin tinggi. Jadi kan aku ya klien-kliennya kan nggak cuma dari fashion ya, tapi jadi dari commercial, dari consumer goods dan lain sebagainya banyak. Terus kan semakin ke sini orang tuh semakin pengen relate gitu sama apa yang mereka lihat di media gitu. Semakin relate tuh justru semakin impactful, semakin engagementnya tuh tinggi. Makanya kenapa sekarang orang banyak banget invest itu di social media, karena memang kita sebagai consumer itu lebih relate lah gitu kalau melihat sesuatu yang itu mirip, look like us gitu. That's why di future models itu kita benar-benar menampilkan seluruh tipe beauty, Indonesian local beauty sih sebenarnya. Karena kan Indonesia sendiri tuh macam-macam kan. Kita kan terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak culture gitu. Jadi ada yang local native kulit sawo matang, ada yang oriental, ada yang tinggi kurus, ada yang plus size, ada yang pakai hijab, ada yang lebih pendek, ada yang tinggi banget, ada yang cowoknya ada yang kurus, ada yang gede gitu, ada yang buffy dan lain sebagainya. Jadi that's actually yang memang kita mau portray, dan ternyata jawaban dari marketnya tuh ada gitu, dan ternyata memang anak-anak ini tuh akhirnya jadi kayak sebuah jawaban gitu kali ya buat industrinya yang mungkin selama ini mau ada talent-talent kayak gitu tapi mungkin belum ada yang menghadirkan. Nah, akhirnya kita tampilkanlah gitu di future models. Ya puji Tuhan sih oke lah gitu, we're going well. Jadi I'm happy nurture their career gitu ya. Oke, aku juga happy banget soalnya kalau ngelihat teman-teman future model lagi ke sini nih, lagi nge-gym gitu ya. Seru banget sih gitu. Iya. Melihat warna-warni gitu ya. Gimana caranya supaya you be the best version of yourself gitu. Jadi kayak misalkan memang bagian pinggulnya gede ya it's okay gitu loh. Bukan berarti pinggul itu harus bener-bener dikecilin karena nggak bisa. Atau memang yang tulangnya gede ya memang kayak gitu. Cuman kita workout itu kan buat bikin jadi tone, jadi sehat, dan dari sehat itu nanti pasti otomatis akan ngikutin jadi the best version of ourselves gitu. Jadi itu sih, jadi aku juga senang banget, anak-anak juga senang banget kalau setiap ke sana. Aku malah belum sana, sayang banget. Nanti ya, soon ya kesini ya berarti ya, nge-gym bareng kita ya. Nunggu bisa pergi-pergi. Oke, tapi aku senang banget loh kamu tadi menceritakan soal future model yang mana membuka mataku banget ya. Karena kamu itu ajak tim dari future model untuk nge-gym ke sini itu bukan untuk menjadi kayak oke, yang plus size harus jadi kurus, enggak ya. Justru malah kayak gimana caranya kamu tetap sehat dengan nge-gym, makan makanan yang sehat, nongkrong di tempat yang sehat, tapi kamu jadi best version of you gitu kan, ibaratnya. Oke. Tapi so far gimana Kak penerimaan dari industri model? Kan kalau misalnya ngomong industri model kan biasanya dengan stereotip yang
pada umumnya gitu ya. Terus Oke, melihat ya. teman-teman dari future model gimana nih? Yang tadi ternyata ya mungkin kalau gini, untungnya, bukan untungnya sih, memang kenyataannya Mhm. klien-klien itu tuh macam-macam bentuknya. Jadi kan mungkin kalau di fashion ya gimana pun juga kalau buat runway ada standar sendiri ya gitu. Karena kan Betul. kalau runway gimana pun juga mesti ngikutin punya ukurannya si desainer masing-masing dan lain Betul. sebagainya gitu. Memang itu tidak bisa dipungkiri itu ada standar, tapi bukan standar beauty gitu. Tapi standar si desainernya itu masing-masing karena itu tentang visinya mereka gitulah ya. Cuman nggak cuma di dunia fashion doang, karena sekarang kita juga misalkan buat editorial majalah itu kan, lebih mengutamakan karakter muka misalkan, feature-feature yang unik misalkan, yang matanya gimana, yang ini, yang jadi nggak harus tinggi tuh nggak masalah, justru, Mhm. mereka tuh biasanya excel di Oke. photoshoot gitu. Belum Mhm. lagi misalkan kalau, ada commercial gitu kan sekarang brand-brand banyak macamnya ya, dan kebutuhannya banyak macam-macam. Mhm Nggak mhm. cuma cater to, satu jenis market aja, tapi marketnya Mhm. kan sekarang juga udah diverse gitu. Jadi masing-masing tuh punya porsi masing-masing. That's why kita bersyukur banget nggak pernah kayak kanibal gitu loh. Karena ternyata, oh Mhm. yang ini memang klien ini butuhnya maunya nyarinya yang kayak gini, yang kulit gelap. Oh klien ini maunya yang oriental. Oh klien ini justru maunya yang, plus size. Oh klien ini Mhm. butuhnya yang hijab. Oh klien ini gitu loh. Mhm. Jadi ternyata industrinya sendiri juga udah diverse gitu. That's why Oke. industri yang diverse akhirnya, menjawab bukan menjawab sih, akhirnya, kawin gitu sama, karakter-karakternya model kita yang memang juga diverse gitu. Jadi, Mhm. it's a win-win sih kalau aku boleh bilang ya. Oke, dan makin ke sini juga klien juga makin ini ya, open minded bisa dibilang seperti itu ya Makin soal banyak, justru mereka, beauty ya. gimana ya, dunia kreatif pasti selalu pengen cari something else, selalu ada tren. Dulu mungkin ngetrennya, tipikal yang bentuknya supermodel ala-ala Naomi Mhm. Campbell, Claudia Mhm. Schiffer gitu kan, and then bergeser yang porcelain doll, yang skinny, yang Mhm. like kayak boneka tapi yang kurus banget. Terus makin ke sini justru sekarang yang plus size, yang real body gitu dan like it's always evolving gitu. Jadi itu it's a good thing sih karena itu berarti dynamic dan Mhm. industrinya pun gitu. Tapi dengan beragamnya teman-teman yang masuk ke tim future models ini, buat kamu punya kriteria tersendiri nggak sih? Kan kalau beragam kan jadinya ya banyak jenisnya gitu kan. Cuman Ya, pasti kamu ya. punya satu kriteria deh yang harus banget nih anak future model tuh seperti ini. Nah itu apa tuh? Oke. Be honest ya, kalau masalah look dan lain sebagainya, of course kalau jadi model atau jadi talent yang paling, maksudnya one of the most important requirement itu adalah ya the way they look. Maksudnya look tuh maksudnya bukan kayak physical appearance doang, tapi mereka punya karakter yang kuat gitu kan Mhm. untuk talent, jadi untuk photoshoot atau untuk di depan kamera dan lain sebagainya. Cuman kalau aku dari pengalaman kita gitu ya memanage anak-anak ini, satu hal yang kita minta dari anak-anak itu adalah komitmen. Karena ketika mereka komit, pasti mereka bisa jadi yang terbaik gitu. Mhm. Karena mereka punya disiplin, karena mereka punya disiplin, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka harus jaga, badannya mereka, mereka makan sehat, mereka, ngikutin pola hidup yang sehat, istirahat, terus, punya attitude juga yang baik, terus, Mhm. mau diatur, maksudnya mau diatur dalam arti misalkan ya zaman sekarang kan harus, eee, apa ya, appear di sosial media misalnya dan lain sebagainya. Mhm. Itu kalau misalkan anak itu komit, dia bakal show their beauty gitu loh. Hmm. Kalau aku sih itu sih, Oke. itu penting banget. Nah kalau misalnya kamu nih netizen termasuk salah satu di antara kriteria tersebut, boleh kali ya untuk join juga di Boleh future banget, model silakan kalau kita never ending rekrutmen. open apa ya heeh, gitu. Maksudnya kayak selalu banyak masih sampai sekarang juga masih selalu kita dapat kayak orang-orang ngirimin portfolio apa segala macam. We're always looking for, fresh talent. Wow, oke seru banget nih obrolan kita. Tapi tadi ngomongin soal bisnisnya kamu ya, salah satunya adalah future model. Tapi sekarang Mhm. untuk ke diri kamu, Aduh, ngomongin kayak seorang gitu. Dena Rahma. Oke, oke, Kan oke. kalau ngelihat sosoknya Dena Rahma tuh aduh udah cantik, bertalenta, dan masih banyak, segudang kelebihan lainnya ya di belakang itu. Tapi aku Amin, mau amin. tanya dong kalau misalnya kamu sendiri kan
menjadi seseorang dengan kecantikan luar dalam seperti ini kan harusnya diawalinya dengan self acceptance ya, atau menerima diri sendiri seperti yang tadi juga kamu sempat jelasin. Pastinya, Nah, pastinya. proses kalau dari proses penerimaan diri yang kamu lalui itu ceritanya gimana nih? Dari awal gitu kamu akhirnya menerima, oke, ini identity aku menjadi seseorang yang Oke. seperti ini, aku yang memilih. Nah, itu awalnya gimana sih ceritanya? Mungkin kalau diceritain dari awal nanti kita nggak cukup Nggak durasinya. selesai-selesai ya? Cuman iya nggak selesai. Cuman mungkin aku persingkat aja. It's not an easy process gitu. Ini nggak kayak apa ya? Nggak kayak membalikkan telapak tangan. Pastinya manusia tuh nggak pernah berhenti belajar karena kita selalu belajar dari experience, dari pengalaman hidup, dari apapun yang terjadi sama kita gitu kan. Nah, apa namanya? Dan pengalaman aku pribadi itu memang tidak mudah karena menjadi diri aku yang merupakan seorang transpuan ini dan besar dan apa di negara ini gitu ya, memang penuh challenge dengan norma-norma dan standar yang mayoritas penduduk kita punya gitu. Jadi I'm struggling, I've been struggling. Jadi aku growing up, aku waktu sekolah dan lain sebagainya, aku tuh banyak questioning myself gitu. Dan aku tuh di situ my identity tuh kayak in a crisis. Jadi aku I don't know who I am karena orang bilang begini. I've been listening to them gitu. Tapi yang aku rasain beda. Tadi yang apa we're talking about gender identity itu adalah pengalaman identitas gender yang kita alami di dalam diri gitu. Yang orang-orang bilang kayak A misalkan, tapi yang aku rasain di dalam ini tuh B gitu. And then I'm questioning myself gitu, dan itu kan jadinya jadi crisis kan. Terus dan nyari-nyari jawabannya nggak pernah ketemu jawabannya. Jadi ketemu orang ini sakit hati, ketemu orang ini kecewa, ketemu orang ini di you know like I receive lots of negativity dan akhirnya apa? Akhirnya my self konsep diri aku itu jadi apa ya terusik gitu loh. So I'm not confident. I don't love myself. I hate myself even to the point where I just want to end it gitu. Ada suatu hari. Jadi and then I just realized that ya udah I cannot be like that. And then I came out to my parents gitu and I decided to be who I am. Boleh dibilang kayak gitu. Nah, baru di situ aku baru bisa I actualize myself, I can be myself, dan bukan juga bukan juga hal yang mudah karena kan juga orang tidak biasa gitu. Jadi aku benar-benar harus punya ketahanan diri yang luar biasa gitu, dan untungnya sekarang akhirnya dengan begitu banyak pengalaman hidup yang aku alami, aku realize semua yang aku dengar itu it doesn't matter. Karena yang paling penting itu adalah identitas kita di mata Tuhan, pencipta kita, that we know that we are created and we are loved. Nah, di situ aku baru kayak, oh my God gitu, selama ini gue sibuk banget kayak sibuk ngaca, terus kayak I hate myself, sibuk dengerin omongan orang, I hate myself dan lain sebagainya. Ternyata itu nggak penting, identitas di dunia kita itu nggak penting, mau kita sebagai pengusaha, MC, sebagai pemilik Fit Me misalkan, sebagai ini, sebagai itu. Semua itu it's just cuma di dunia doang. Dan di dunia itu kita punya purpose. Purpose-nya itu adalah we just need to spread love because we are all created in the name of love gitu. Jadi cuma itu doang sih. Jadi aku oke, dengan begitu aku akhirnya punya self assurance yang lebih, dan akhirnya buahnya adalah aku jadi menerima diri aku sendiri, dan akhirnya aku jadi mencintai diri. Karena aku mulai bisa menerima dan mulai bisa mencintai diri sendiri, akhirnya outputnya jadi keluar gitu. Akhirnya aku jadi bisa mengerti perbedaan. Akhirnya aku jadi bisa memahami perbedaan bahwa orang ini beda. Orang ini beda. Oh iya dia begini. Oh prinsip dia gini. Dan aku bisa mencoba mencintai mereka yang berbeda itu gitu. Jadi konsep diri dan identitas itu yang paling penting, karena itu yang
di only terus, ngerti nggak sih? Karena yang selama ini kita dengar, yang kita baca di media, lo harus begini, lo harus begitu, Iya. punya standar kecantikan ini itu sebenarnya nggak penting. Buat apa sih kita tuh kayak suka heboh-heboh dengan itu? Nggak penting, karena kita itu yang penting apa? Yang penting kita tuh menjalankan sebagai manusia di dunia ini untuk create surga di dunia ini. Surga itu kayak apa sih di dunia ini? Ya adalah kita sebagai manusia hidup saling berdampingan, respect each other. Nah, dari situ pasti kita akan melihat there are beauties everywhere. Ada kecantikan dan keindahan di kanan kita, di kiri kita, di pekerjaan kita, di relationship kita, di keluarga kita, even di musuh kita tuh ada kecantikan gitu, ada keindahan. So dengan begitu kita bisa appreciate. Aku sih itu sih yang aku it sounds maybe cliche, tapi I believe that. Oke, dan mungkin kamu juga bisa appreciate teman-teman kamu di Future Model juga karena kamu appreciate yourself first ya. Karena awalnya kamu udah melewati itu dulu, dan kalau didengar dari cerita kamu tuh luar biasa banget ya struggling di awalnya ya, sebenarnya sama diri sendiri dulu ya, acceptance dari diri sendiri. Benar banget, justru itu yang mendasari, karena aku tahu it's not easy being different. Jadi buat aku mau juga memberikan wadah buat anak-anak ini yang mungkin merasa dirinya different, tapi sebenarnya mereka punya potensi, gitu loh. Dan yang selama ini mungkin tidak di-cater atau tidak tersalurkan karena belum ada wadahnya. Cuman kita sekarang karena ada channelnya nih di alternative platform, ya I want to build that gitu loh. Jadi aku mau membangun arah ke situ because I know it's not easy, but I know it's something that is worth it gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, I'm actually senang banget ngeliat mereka, dan mereka juga pasti banyak yang suka curhat sama aku gitu ya, kayak ya nggak gampang lah pastinya, obviously it's also hard work gitu. Cuman ya aku cuma bilang you just have to love yourself, karena ketika you love yourself, you respect yourself. Dengan you respect yourself, you know your worth. Ketika kamu tahu worth kamu apa, you're beautiful, dan ketika you're beautiful udah banyak bookingan job. Percaya deh, beneran itu langsung cuan, beneran. Dan peaceful, dan and we have that peace of mind. Itu yang paling penting, itu yang nggak bisa dibeli. Mau orang punya duit banyak banget sekalipun, kalau nggak punya peace of mind, nggak akan kelihatan beautiful. Betul, setuju. Tapi kan kamu tadi sempat menceritakan, kamu sempat tanya-tanya sama orang-orang terdekat, sama teman kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, soal apa yang kamu alami, apa gejolak yang kamu rasakan gitu di dalam diri ketika kamu mencari sebenarnya aku tuh siapa sih. Dari awal juga kamu mengawali dengan benci dulu sama diri kamu sendiri. Tapi akhirnya lihatlah sekarang, dan Rahma siapa sih yang tidak menerimanya gitu kan ya. Aduh. Dari mulai mungkin keberadaan kamu di industri entertainment ataupun fashion apapun itu, kalau aku boleh bilang itu juga mungkin sudah bisa seperti ini, itu berkat dukungan dari orang-orang terdekat juga dong ya, yang menerima kamu apa adanya ya kan? Aku I'm lucky, I'm very grateful. I have amazing support system, I have amazing family. Keluarga aku, they choose to love me and accept me. Dengan begitu aku juga bisa merasakan kasih sayang mereka. Jadi itu luar biasa banget, itu energi yang luar biasa, dan aku menyadari aku itu privilege. Gak semua orang punya privilege kayak gitu. Dan teman-temanku juga amazing. Aku bukan orang yang easy. I'm a difficult person to handle. Cuman I have these close friends yang juga kuat tanganin aku gitu ya. Jadi kalau dulu aku lagi galau, lagi lagi kumat, ibaratnya lagi episode, they are still there gitu. They have my back. Pokoknya kayak amazing lah support systemnya, dan baik lagi they choose to love me, they choose to accept me, they choose to support me gitu. Jadi ya itu sih, itu aku bisa bilang I'm so grateful for that. Itu nggak bisa dibeli pakai apapun juga. Untungnya kamu punya inner circle yang cukup menguatkan kamu ya, jadinya kamu bisa sampai sekarang tuh bisa sampai menjadi seorang Dana Rahman gitu, luar biasa banget. Aduh, puji Tuhan.
Senang banget kalau misalnya mendengarkan talk show kamu dan lain-lain, itu tuh sangat memotivasi banget, apalagi mungkin untuk teman-teman yang juga masih struggling ya sekarang ini ya, gitu bisa Ya, ya, jadi ya. motivasi banget gitu. Cuma nih permasalahannya, dari inner circle udah terima, dari support system kamu apalagi ya karena selalu support kamu. Nah, tapi kan orang lain di luar sana ada aja gitu ya yang nyebelin gitu ya netizen. Kita nggak ngomongin netizen ya, kita ngomongin netizen nih ya. Kalau netizen kan suka ada yang nyebelin, nyentil-nyentil, negative comment dan lain-lain gitu kan ya. Gimana sih cara kamu menghadapi negative comment sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa lebih menguatkan kamu? Karena I think we just have to realize bahwa kita itu satu, itu tadi, hidup kita nggak sendiri. Kita itu makhluk sosial dan kita berdampingan. And we cannot please everybody. Dan pasti akan ada orang yang berseberangan sama kita. Dan ada aja mereka pasti jahil gitu untuk Betul, betul, betul. throw negativity, throw negative comments. Tapi what they do is up to them. Karena aku nggak bisa kontrol itu. But what it means is up to me. Jadi kalau mereka mau throwing negative comments atau whatever, itu it's up to me untuk mengartikannya. Apakah aku mau mengartikannya menjadi sebuah yang negatif atau aku mau menjadikan itu sebagai sebuah motivasi gitu. Tapi aku sih sekarang I try to yang pasti ya, ini praktikalnya. Kalau kayak komen gitu kan aku udah nggak dapat notification gitu. Terus aku jarang buka komen. Dan biasanya kan itu ada di komen. Cuman lately aku menyadari bahwa negatif komen itu nggak sebanyak dulu waktu misalnya aku tuh pertama kali muncul lagi. Dan aku realize satu hal. Waktu dulu aku muncul, mereka tuh belum tahu siapa aku dan mereka cuma define aku dari yang mereka tahu. Dari headline-headline yang waktu itu sangat sensasional. Seiring Taunya berjalannya negatif aja, waktu, udah Rahma tuh benar, negatif gitu ya. benar. Seiring waktu, I did a lot of things, I tried to achieve a lot of things, and I'm just being myself, ibaratnya kayak gitu. Lama-lama ternyata negatif komen itu lumayan hilang. Justru sekarang gini, basi juga ya komen-komen zaman sekarang gitu. Karena mungkin orang udah bosen dan akhirnya tuh sekarang tuh aku sempat buat itu ada yang komen gitu kayak, iya udah deh kalau Dena tuh berprestasi, dia nggak cari sensasi. Nah, you know what I realize is ketika kita be ourselves dan kita menjadi contoh yang baik, di saat itulah orang bisa melihat kualitas kita gitu. Jadi aku nggak perlu balas komen mereka atau gimana. I just show them. I just be a good Do something person. gitu ya. Do Iya, something just yang be a good positif gitu. person. Try to contribute to this world gitu ya. Yang tadi aku bilang, I try to do my purpose here on earth gitu. Just spread love, spread positivity gitu. Pokoknya cuma speak good news ya kayak gitu-gitu aja. Tapi lama-lama orang ternyata juga bisa gitu karena mereka akhirnya tidak bisa melihat apa ya yang mereka lihat karena I show positivity. Lama-lama mereka juga yang mereka lihat ya positivity gitu. Jadi that's what I learned sih. Jadi being a good role model, being a good person itu very important. Apalagi dalam menghadapi mereka-mereka ini yang mungkin juga nggak maksud gitu, cuma mungkin capek gitu kan, banyak masalah di pekerjaannya atau di rumahnya, kita nggak tahu kan. Jadi kita juga nggak perlu ngejudge, cuman just be a good person. Oke, wow, menarik banget ya obrolan sama Dena. Tapi buat mungkin netizen di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini, kalau misalnya dia mau tanya-tanya seputar self love misalnya atau beauty juga, beauty diversity, boleh banget kok. Ataupun mau ngobrol-ngobrol ringan aja sama kita di sini, boleh banget. Silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bakalan kita bacain ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau tadi kan kamu sempat menceritakan ya perjalanannya ya, kamu akhirnya menerima diri kamu, akhirnya juga orang-orang di sekitar kamu menerima kamu. Tapi ada nggak sih momen spesial banget yang kamu ingat banget deh selama proses kamu akhirnya bisa menerima diri kamu sendiri dan akhirnya oke, aku mau jadi diri aku dan aku harus mengajak teman-teman di sekitar aku untuk mendukung aku gitu. Ada momen-momen spesial nggak yang paling keinget banget gitu sama kamu? To be honest, there are so many moments gitu. Cuman yang kalau aku boleh pilih beberapa gitu,
Yang pertama, it's when I came out to my parents. Karena ketika itulah aku mulai bisa menjadi diri sendiri dan aku bisa bangkit Mhm. gitu ya, punya semangat hidup lagi. Dan karena dari situ juga aku akhirnya bisa punya komunikasi lagi sama orang tua. Dan hubungan aku akhirnya menjadi semakin lama semakin harmonis kayak sekarang. Dan itu tuh fondasinya soalnya. Nah, terus and then ketika aku banyak banget dapet offer untuk jadi pembicara gitu ya. And then I receive a lot of positive feedback dari orang-orang yang bilang kalau I help them. Jadi kita tuh tanpa kita sadari ya, kita tuh jangan takut untuk sharing our story karena kalau kita bantu satu orang aja, itu udah berarti banget gitu. Dan mungkin kita nggak langsung kasih solusi buat permasalahan mereka, tapi just know supaya mereka tahu bahwa they're not alone gitu. Itu tuh udah jadi support yang luar biasa dan itu udah nolong luar biasa. Nah, itu aku ada waktu tahun 2013 aku banyak banget menerima itu dan aku tuh jadi semangat dan akhirnya aku merasa oh ya aku senang, aku merasa terpanggil. I feel like that's my calling to help more people, terutama my community gitu ya, yang banyak banget mengalami diskriminasi setiap harinya gitu. Jadi itu yang menyemangati aku. Plus juga I found my spiritual faith yang baru gitu, karena dulu aku terlalu mungkin duniawi ya, dengerin dunia, terus ya gimana pun juga kita banyak punya norma-norma atau punya value-value yang sedikit diimpose, kalau aku boleh bilang. Nah, aku punya new spiritual journey yang bikin aku tuh realize bahwa aku tuh dicintai sama Tuhan aku gitu, dan I am enough. So itu benar-benar benar-benar memberikan aku semangat yang luar biasa yang akhirnya aku punya that certain of identity yang tidak bisa digoyahkan sama apapun akhirnya sekarang gitu. Jadi mau orang sekarang ngantem A, B, C udah nggak mempan karena my identity is on that single truth gitu. Jadi itu juga ada momen khususnya sih ya beberapa tahun lalu gitulah. Jadi sebenarnya looking back banyak banget, but I'm so grateful for my journey. It's not easy. Ini kayak roller coaster rasanya. Terlihat mudah tapi enggak. Jadi ya I think just enjoy the journey sih gitu. Jadi dan kadang kita nggak, dulu kalau pas kita merasakan itu kayaknya tuh kadang-kadang suka stres terus ngerasa bahwa oh my god this is like the end of the world or whatever. Sekarang kalau kita look back ke pengalaman pahit masa lalu itu, oh my god it's actually a blessing karena dengan kita punya pengalaman itu kita akhirnya bisa belajar dan kita punya karakter baru yang lebih kuat gitu. Oh kita nggak jadi sama orang itu, kita belajar dan akhirnya kita jadi orang yang lebih baik lagi kayak sekarang gitu loh. Jadi ya ampun, semua pengalaman-pengalaman dulu yang gue pikir itu adalah apa ya, disaster misalkan gitu ya, ternyata tuh blessing kalau kita ngelihat dari kacamata lain gitu. Jadi aku sekarang sih ya bersyukur aja karena pengalaman-pengalaman pahit dan yang lalu, pergumulan-pergumulan yang lalu itu membuat aku kuat seperti sekarang gitu. Jadi I'm grateful lah for those moments gitu. Iya, makanya kalau ada nobody tiba-tiba, aku aduh udah telat deh, gue udah ngelewatin banyak gitu ya kemarin-kemarin. Iya. Udahlah, pusing Kalau deh. sekarang mental, makanya Iya mental deh, ngapain mental. sih? Oke. Tapi nih mungkin kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing mungkin ceritanya ataupun mau tanya-tanya boleh banget sama kita di sini. Silakan langsung komen aja di kolom komentar yang ada di YouTube masing-masing. Satu pertanyaan terakhir dari aku nih. Kalau tadi aku sempat bilang sebenarnya masih banyak nih teman-teman kamu di luar sana gitu ya, ataupun masih banyak anak-anak muda di luar sana yang masih struggling sama identitinya, masih struggling untuk mencari siapa dirinya, masih struggling dengan stereotype masyarakat soal beauty gitu. Ada nggak sih mungkin yang pengen kamu sampaikan atau mungkin apa yang harus mereka lakukan gitu untuk mendapatkan momen di mana bisa menerima diri sendiri
dan juga menerima lingkungan sekitar. Right. Gimana? Mungkin it's so simple sih, cuman it's quite complex sekarang. For me personally, I think we all should just focus on love gitu. Jadi kita harus memusatkan perhatian kita terhadap cinta kasih. Kenapa? Soalnya love itu tuh kebalikannya dari fear. Jadi love itu sebenarnya bukan kebalikannya dari hate, tapi dari fear. Nah, karena gini, ketika kita punya fear, misalkan kita kan pasti punya fear of the unknown, fear sama hal-hal yang berbeda dari kita, fear diomongin orang, fear nggak bisa ngikutin, fear gimana ke depannya dan lain sebagainya. Banyak ketakutan. Kita akhirnya jadi nggak bisa bebas. Ketika kita nggak bisa bebas, kita akhirnya tidak bisa love gitu. Jadi ketika kita fokus sama fear kita, tapi memang manusiawi ya untuk lebih cenderung merasakan fear itu. Tapi kita jadi nggak bisa terbebas, kita nggak jadi orang yang tidak merdeka gitu. Makanya it's simple but it's not easy on love. Karena ketika kita love, kita bisa love diri sendiri. Ketika kita love diri sendiri, kita bisa love pekerjaan kita, love keadaan kita sekarang, love keluarga kita, love relationship kita, love apapun yang sedang kita alami sekarang, we're just grateful for it. Dan itu akan bikin kita menjadi orang yang lebih berani speak up, berani untuk menjadi berbeda, berani untuk menjadi diri sendiri, berani untuk say yes, misalkan, atau even say no. Tapi kita jadi orang yang berani jadi diri sendiri. Itu aja paling penting sih buat aku. Oke, luar biasa banget nih obrolannya. Aku jadi termotivasi juga nih untuk lebih mencintai diri sendiri ya, walaupun di luar sana orang mau ngomong apa ya udahlah ya orang lain ya, yang penting kitanya merasa nyaman dengan diri kita, kitanya bisa menerima diri kita sendiri. Betul. Nanti lama-kelamaan sekeliling kita juga akan bisa menerima kita. Seperti itu ya. Ya sekarang kalau kita nggak bisa cinta diri kita, siapa yang mau cinta kita? Coba kita mulai aja dari diri sendiri dulu. Betul. Nanti orang-orang lain ikutan gitu. Setuju. Dan memulai mencintai diri sendiri itu dimulai dari mungkin merubah hidup menjadi hidup sehat. Kalau menurut Benar, aku. setuju. Iya. Banget. Karena kan memang kalau misalnya kita nggak sehat, berarti kita nggak cinta sama diri kita gitu ya. Jadi hal simpel yang bisa dilakukan pertama untuk mencintai diri kita adalah berubah menjadi hidup yang lebih sehat. Karena dengan sehat kita bisa lebih tahu diri kita lagi. Mungkin sambil olahraga juga kita bisa, oh sebenarnya aku tuh si doyan olahraga loh, walaupun aku gembala seperti ini, tapi aku si doyan olahraga gitu. Jadi lebih bisa menerima diri sendiri dan akhirnya hate comments, apapun itu yang dari samping kanan kiri udah gak peduli. Yang penting kitanya cinta sama diri kita sendiri. Betul, seperti itu ya. Oh ya ampun, ngobrol panjang lebar jadi lapar ya. Kamu lumayan ya udah nih? Belum dong. Oh belum ya? Dinner time. Oh iya dinner time ya, kita gak kerasa banget ya ngobrol udah panjang lebar gini, tapi kita belum makan. Keseruan Aduh, ngobrol. keasikan ngobrol. Tapi nih di sini nih ya, Mitizen, aku dan juga Dena sama-sama punya menu makan malam yang sangat spesial sekali. Oh sudah ada seseorang di sampingku, baik, terima kasih banyak. Oke siap, terima kasih. Nah, aduh, tuh lihat dong makanan aku. Mana lihat? Oke. Jauh ya, Say? Coba di zoom kameranya. Jatuh. Oke. Jadi Dena, aku juga dapat informasi nih katanya Dena udah dikirimin menu spesialnya Fit Me juga ya? Udah banget, sudah nih. Aku udah ini sih, udah mulai ngiler dari tadi. Ini kelihatan nggak? Tada! Oh my God, itu Fit Me nyemek bukan sih? Betul ya, Fit Me nyemek. Kreasi chefnya Fit Me spesial nih buat hari ini. Tadi aku pengen ini tiba-tiba ngidam mungkin karena tadi sempat hujan ya, jadi kayaknya enak gitu kalau makan mie nyemek. Bener banget ya. Dan aku kebetulan lagi puasa daging sebenarnya, jadi ini pakai tahu gitu, jadi it's banget deh ceritanya. Udah mie-nya juga mie Fit Me kan, jadi iya betul. Makanya conscious gitu.
Iya, kalau misalnya pengen ngerasa aman, tetap aman nyemil ya, karena aku juga doyan nyemil banget kan ya. Ya udah paling benar adalah mengkonsumsi Fitme karena memang low calories juga, terus bisa mengurangi berat badan kalau misalnya yang lagi diet ya kan. Kalau misalnya malas bikin ya udah langsung aja beli di sini kan bisa juga ya. Ada Fit Gourmet juga dengan menu-menu yang sehat. Oke, mungkin boleh sambil dimakan kali ya. Yuk, iya Kita ya, sambil ya. makan. Ini kita minta izin makan. Selamat makan. Oke, kalau kamu Kalau Fitme itu nyemek, apa tuh? ini Itu aku fitnya apa tuh di situ? Capa Gurih. Oh, Iya, ini ya parasite gitu ya. Iya, tuh jadi gitu. Nih aku juga sambil makan ya. Ini aku kasih tahu teksturnya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin belum tahu, Fitme itu adalah terbuat dari shirataki. Jadi nggak usah takut dosa lagi ketika makan. Mikirin kayak, oke, habis aku makan sesuatu yang jenisnya adalah mie atau noodles, aku harus dekat dengan timbangan. Nggak lagi ya, say. Ini Asli. luar loh. Basi. Iya. Standar basi kayak gitu. Standar makan mie yang outdated. Ini kita sambil makan ya, netizen ya. Aku tuh sebel banget kalau ada orang yang bilang, makanan sehat tuh nggak enak, makanan sehat tuh ngapain sih lu makan makanan sehat tuh nggak enak. Kata siapa hari gini ya kan, makanan sehat tuh udah bisa enak juga loh, dan bisa Semua itu dikonsumsi kapan tergantung aja. kitanya. Benar, semua itu tergantung kitanya. Gimana kita tahu ngolahnya dan lain sebagainya. Sebenarnya makanan apapun bisa jadi enak. Betul. Juga nih buat yang baru-baru mau belajar makanan sehat yang masih nggak bisa change ke yang bener-bener nggak ada rasa, bener-bener nggak pakai garam gitu ya. Udah deh nggak usah repot-repot, coba dari Fitme dulu, itu udah pasti banget kamu doyan karena memang ini rasanya ya sama makanan-makanan yang lain sama ya. Maksudnya kayak enak juga gitu. Dan kalau misalnya nggak mau repot ya udah main-main ke sini. Jangan lupa makannya di Fit Gourmet terus bisa bawa pulang juga Fitme-nya. Ada 6 pilihan rasa yang bisa langsung dibeli. Oke, sambil kita mungkin makan malam. Saking ini kayaknya Udah udah sibuk makan. iya, aku tuh bawaannya Fitme juga mau nyendok nasi gitu habis ini. Nggak, tadi aku mau komen gitu, gila kamu ngemil mie ya, jadi kayak dinner mie, abis itu ngemil mie lagi gitu kan. 2 kali mie aku tidak dosa karena makannya Fitme. Ini aku sambil bacain pertanyaan kali ya sambil bisa mempersingkat waktu malam hari ini. Cus. Ini ada pertanyaan, ini nggak apa-apa ya nggak dikasih tahu dari siapa ya. Ini aku punya pertanyaan-pertanyaannya aja yang sudah rangkum dari kolom komentar yang ada di YouTube. Yang pertama, Dena, gimana sih caranya bertahan saat banyak negative comments about your look? Oke. Tadi sedikit udah di-share juga ya. Cuman kalau aku pribadi, now I realize bahwa dulu aku banyak banget insecurity akan misalkan bentuk muka, bentuk hidung, apa segala macam. Terus tiba-tiba ketika aku lagi insecure, tiba-tiba ada teman yang bilang bahwa gila ya hidung lo tuh bagus misalkan. Gila ya bagus ini. Tapi that's what I felt gitu ketika lagi down, lagi nggak pede, apalagi dikonfirmasi sama omongan orang, itu berasa banget di kita. Cuman sekarang yang aku lakukan adalah, I'm just gonna embrace my kekurangan yang aku pikir kekurangan. Padahal tapi sebenarnya tuh kekurangan itu tuh cuma menurut kita. Dan yang akhirnya dikonfirmasi sama orang. Cuman ketika gara-gara lagi makan ini. Ketika kita udah memutuskan untuk mencintai diri kita, termasuk semua bagian tubuh kita. Akhirnya aku sekarang kayak, tapi bagus juga nggak apa-apa kok nih hidung ini gitu loh. Terus kayak, aduh ini emang bahu gue lebar, ya udah yang bahu gue lebar ya udahlah ya gitu. Gitu loh. Kalau dulu inse banget sama bahu lebar sama hidung yang bengkok ini, yang orang-orang bilang ini operasi, padahal nggak mungkin kalau operasi kayak gini ya, pasti bagus banget gitu kan kalau operasi. Cuman ya itu, ketika kita nggak pede sama ini, tapi orang bilang, ih hidungnya bagus deh, lo tuh bukannya bersyukur ya gitu. Terus kayak, bagus deh malah bahu lo gitu, karena pakai baju tertentu jadi kelihatan lebih jenjang gitu. Jadi ketika akhirnya melihat diri itu misalnya lagi ngaca, sekarang pakai kacamata yang lain gitu, yang tadinya dulu inse terus kayaknya kurangnya. Sekarang akhirnya jadi kayak
bagus juga gitu loh. Emang butuh latihan sih, cuman Iya kayak iya iya. bagus juga ya gitu. Cuman ya jadi kegeeran sih, kepedean sih. Cuman itu awal yang baik sih untuk mulai latihan mencintai diri sendiri. Karena aku juga gitu. Bukan yang enggak ini ya dulu banyak banget nggak pedenya. Tapi kalau sekarang ya udah, I'm just gonna embrace. Memang gini kok gue dilahirinnya. Tapi ya gimana caranya supaya be the best version aja. Kalau emang bahu lebar, emang hidungnya bengkok ya sutra gitu kan. Maksudnya kayak ya styling-annya aja gimana atau misalkan pakai bajunya aja yang gimana diperhatiin supaya kita lebih pede gitu. Aku setuju sih kalau ngomongin hidung, soalnya kan banyak juga nih yang komen hidung aku ya kayak pesek banget sih, kecil banget sih, apalah segala macam. Di saat aku membenci hidungku, tiba-tiba ada orang yang ngomong, itu tuh hidung hoki tahu, jangan diapa-apain. Terus tiba-tiba langsung kayak tuh kan, nggak dari diri sendiri, dari orang lain ternyata yang appreciate ya kan. Iya, selalu ada kacamata lain ibaratnya kayak gitu. Jadi ya kita cuma harus bisa realize itu sih. Ya nggak gampang, cuman Iya latihan bener. lah. Makanya sekarang kayak lucu juga kayak gantungan kunci ini kecil-kecil. Kan, maksudnya jadi nyenengin diri sendiri gitu kan. Iya Akhirnya lama-lama pede makanya. deh. Oke, by the way ini kalau ngomongin soal Fitmi kan tadi kamu lagi makan Fitmi. Kamu tuh paling suka rasa yang apa sih kalau misalnya varian rasanya Fitmi? To be honest, aku tuh udah nyoba semua rasanya Fitmi ya. Terus di rumah nih sekarang bener-bener ada stok mungkin 2 kardus kali. Tapi yang paling aku suka, favorit aku itu yang rasa soto. Tuh kan Rasa sama soto kan? Aku suka banget soto, itu the parah. best. Rasa soto, terus yang mie Korea sama ayam bawang. Jadi kalau aku biasanya kalau misalkan yang soto itu kadang-kadang kayak kol, terus pakai cabai rawit, terus iya pakai bawang putih gitu. Jadi kadang-kadang aku juga kreasiin, terus atau enggak pakai telur rebus gitu kan. Jadi benar-benar kayak soto gitu loh. Jadi kayak di fotonya ya gitu ya. terus tiba-tiba ayam bawang tiba-tiba aku pakein misalkan jeruk nipis kayak gitu. Jadi lebih segar apa segala macem. Jadi aku kreasiin itu udah kalau misalnya sekarang aku kalau lagi ngidam kayak aduh pengen mie gitu, langsung deh bikin. Oke, yang penting topping Favorit atau banget. yang penting topping atau ingredients-nya yang sehat-sehat juga ya. Iya, Jangan tiba-tiba dimasukkan daging berlemak sekilo di situ, aduh. enggak, jangan dong. Maksudnya makanya tadi kan kol gitu kan, sayuran gitu ya. Telur kan oke ya. Iya, Gitu. protein ya. Oke. Lanjut lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan terakhir ya. Di sini ada yang nanya, apakah karir modeling itu masih ada pasarnya untuk orang yang baru mulai di atas 30 tahun atau umur itu menjadi batasan? Gimana, Den? Aku kebetulan di atas 30 loh, tapi aku punya cita-cita jadi model loh. Gimana nih ceritanya? Sama, aku juga di atas 30 makanya sekarang jadi model manajemen owner aja. Enggak. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Kayak bagi gini, umur tuh tidak pernah jadi batasan gitu ya. Kalau kita mau menjadi seorang model misalkan. Karena misalkan kayak Naomi Campbell aja di usia yang udah 40, 50 gitu ya, model-model yang senior itu masih banyak yang pada masih kerja gitu. Cuman kan sekarang tergantung sama klien. Memang idealnya kayak untuk menjadi seorang model itu dimulai sejak dini karena kan emang fresh face gitu loh, muka-muka segar dan talent segar dan karena kalau masih kecil itu bukan kecil, maksudnya masih usia kayak 14, 15 tahun itu masih terbentuk gitu loh. Sementara kalau udah umur 30 biasanya kan kita udah jadi udah mature dan udah berubah juga gitu kan badan dan segala macam. Tapi kalau misalkan memang ada ada kliennya, ada yang mau hire gitu ya why not? Karena kan banyak juga sekarang maksudnya jadi model tuh nggak cuma model runway loh zaman sekarang, nggak cuma model foto, cuman model sekarang juga ada. Ya misalkan model foto buat cat rambut atau misalkan model iklan yang keluar gitu, model misalnya anti-aging. Iya banyak gitu. Jadi sebenarnya dan produk-produk yang yang punya target market berbeda-beda dan semakin senior itu juga banyak. Jadi bukan nggak mungkin gitu. Tergantung si kliennya, jadi nggak masalah. Sebenarnya kalau mau start 30 ya nggak masalah. Cuman yang pasti ya
pastinya opportunity-nya lebih sedikit karena kan startnya Iya. belakangan gitu aja sih. Gitu. Mulai dari dini kan udah bisa lebih banyak lagi tuh kliennya, mulai dari klien remaja hingga dewasa muda hingga klien keluarga. Ya semuanya bisa dibabat gitu istilahnya ya. Iya. Oke, siap. Waktunya Jadi, lebih panjang gitu kan kalau bener. dari muda. Jadi ada kesempatan tapi mungkin lebih terbatas aja gitu ya kesempatan untuk Betul. mencari cuannya di permodelan ini. Betul. Oke, terima kasih loh Dena Rahman loh untuk ngobrol-ngobrol luar biasa banget. Tapi sebelum menutup sesi ngobrol-ngobrol kita, aku mau kasih satu informasi. Jadi yang dari tadi nonton ternyata bisa dapat hadiah loh. Wow. Ada hadiah yaitu saldo Rp50 dan juga Fitme 4 buah ya dengan mix rasa. Terus juga untuk pemenang keduanya bisa dapetin saldo OVO 200.000, ada Fitme sebanyak 6 pieces, mix rasa juga. Terus untuk juara pertamanya ada saldo OVO 300.000 plus Fitme 12 pieces mix rasa. Nah ini gimana sih caranya kalau misalnya mau dapetin hadiahnya? Caranya gampang banget ternyata. Cukup screenshot aja virtual talk show ini. Terus ceritain keseruannya, share keseruannya dengan tag @fitme.co, sekali lagi @fitme.co, hashtagnya itu adalah Fitme Virtual Talk Show. Sekali lagi, mentionnya itu adalah @fitme.co, hashtagnya itulah Fitme Virtual Talk Show. Jadi nanti 3 orang yang terpilih itu akan diumumkan di tanggal 13 November 2020. Tapi untuk batas postingannya itu sampai kapan sih? Boleh diposting terus sampai dengan tanggal 10 November 2020. Tapi syaratnya ya jangan lupa biar kita bisa lihat instastory kamu itu jangan di private Instagramnya ya kan. Jadi jangan sampai posting dari second account, kelupaan kan diganti itu ke second account dulu, enggak, dari first account ya. Jadinya enggak di close kan Instagramnya, silakan langsung diposting sebanyak-banyaknya boleh dengan komen seseru-serunya, silakan banget. Jangan lupa mentionnya sekali lagi @fitme.co dan juga hashtagnya hashtag Fitme Virtual Talk Show. Seperti itu kurang lebihnya ya. Maksimal tanggal 10 kita tunggu dan nanti pemenangnya diumumkan di Instagram Fitme di tanggal 13 November. Oke, itu dia tadi keseruannya untuk yang mau ikutan kuis, tapi keseruan ngobrol kita sepertinya sudah harus selesai dulu. Thank you sekali lagi ya Dena ya. Sukses. Sama-sama, senang sekali juga untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, plus makan Fitme. Plus makan. Terima kasih dan sukses terus ya untuk apapun yang kamu lakukan. Terima kasih. Salam sehat untuk kamu dan juga keluarga. Thank you sudah join di sini. Oke, itu dia tadi keseruan ngobrol-ngobrol bersama Dena Rahman. Terima kasih banget untuk yang sudah join secara live di sini. Tapi buat yang belum sempat nonton dari awal tadi, ataupun mungkin teman-teman pengen sharing keseruan momen malam hari ini, boleh banget ya. Karena bisa menonton tayangan ulangnya lagi di YouTube dari Fitco Indonesia. Jangan lupa share ya ke teman-teman untuk ikutan nonton. Biar manfaat obrolan malam hari ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Kalau begitu, akhir kata saya Astri Ovi pamit undur dulu. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di Fitme Virtual Talk Show berikutnya. Selamat malam. Hai Mitizen, kalau kamu mau dapetin produk-produk dari Fitme dengan berbagai macam variannya, bisa dibeli langsung loh di fitco.id ataupun di official store dari Fitme yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Makan yuk!